Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sofi dan kita ketemu lagi pada vlog kali ini masih tentang belajar web scraper menggunakan bahasa pemrograman Ruby ya. Nah, kita sudah sampai di episode 03 di mana pada episode 02 kemarin kita berhasil membuat web scraper dengan outputnya berupa file CSV ya, comma separated by value. Kemudian dari file CSV tersebut mengandung data-data dosen dan file tersebut kita importkan ke dalam tabel database PostgreSQL dengan menggunakan perintah copy from ya dengan bantuan gem pg. Nah, mungkin saya sudah kasih bocoran di akhir episode kemarin 02. Untuk episode 03 sekarang kita akan membuat web scraper juga, tapi outputnya kita akan masukkan ke database Postgres tapi dengan bantuan Active Record. Jadi Active Record adalah salah satu komponen yang dimiliki oleh Rails ya. Keuntungannya dengan menggunakan Active Record adalah kita bisa menggunakan Ruby syntax ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita gunakan SQL query seperti insert into ataupun copy from CSV, copy from ya kan untuk memasukkan data, untuk membuat type table kita gunakan create table seperti itu. Dan untuk membuat database kita gunakan create database. Tapi dengan menggunakan Active Record kita memiliki fleksibilitas untuk memiliki ability untuk menggunakan Ruby syntax dengan mengikuti convention aturan-aturan yang sudah dibuat ya, yang sudah ditulis. Jadi kita tinggal ikuti aturannya dan ya udah kita bisa membuat hal yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi tidak perlu menuliskan SQL query lagi seperti insert into maupun copy from. Oke, langsung saja. Mungkin kita seperti biasa ya, gambar-gambar dulu. Ini drawing pad sudah ada. Dan kita akan mulai dari sini, di bawah sini. Kita gambar. Wah, ini kenapa bergerigi ya? Oh, enggak. Aman. Oke, kemudian kita akan gunakan Rails komponen yang bernama Active Record ya. Saya gambarkan dalam bentuk gem aja. Oke, ini kenapa sepertinya agak gerigi-gerigi gitu? Nggak ada yang salah ya? Kayaknya nggak ada pengaturan yang dirubah sih. Spacing, dynamic, apply jitter, smooth stroke ya. Oh, mungkin smooth stroke ya. Oke, kita akan ulangin ya gambarnya. Oke, wow, what happened nih? Kayak ada something yang aneh di sini. Oke, lanjut aja ya, nggak masalah. Yang penting kita teman-teman paham. Jadi di sini kita akan gunakan gem Ruby gem yang bernama Active Record ya. Jadi Active Record adalah salah satu komponen yang dimiliki oleh Rails dalam menghandle model. Namanya adalah Active. Wow, kenapa ini? Ada yang aneh dengan drawing pad-nya. Ada yang aneh dengan drawing pad-nya nih. Aktif. Oke, gimana ya? Oke, kita nggak usah pakai drawing pad ya. Kita langsung aja deh. Simpan dan quit. Kita nggak usah pakai drawing pad. Ternyata drawing pad ada masalah, saya juga nggak tahu kenapa. Oke, kita mulai lanjut ke langkah penjelasan tentang Active Record ya. Ini sekilas aja. Teman-teman bisa baca sendiri di sini, saya tunjukkan jalannya untuk membaca ya. Silahkan baca tentang Active Record di Rails Guides ya, dengan alamat di guides.rubyonrails.org, kemudian Active Record HTML.
Nah, di sini ada penjelasan tentang apa itu active record, kemudian di active record pattern, kemudian object relational mapping. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian di Ruby Gems ya, ini kita bisa, nah ini adalah gem yang akan kita gunakan, yaitu active record, salah satu komponen dari Rails ya. Kalau kita buka di repository GitHub-nya, nanti otomatis akan dibawa ke repository GitHub dari Rails. Nah, ini dia Rails, kemudian kita bisa cari direktori bernama active record. Ini ada banyak nih komponen dari Rails, action cable, active storage. Nah, ini dia, ini akan kita gunakan. Oke, terus gem yang akan kita gunakan untuk menghandle migration ya. Teman-teman yang udah pernah menggunakan Rails mungkin tahu migration, atau PHP Laravel juga mungkin tahu migration ya. Migration untuk mempermudah kita melakukan intervensi terhadap skema ya. Misalkan kayak membuat tabel, menambahkan kolom baru atau menghapus tabel, atau menambahkan kolom baru, menghapus kolom baru, mengganti tipe data kolom, seperti itu. Nah, kita gunakan Rails standalone migration ya. Jadi gem ini memungkinkan kita untuk menggunakan Rails migration di luar Rails project ya. Karena kita kan bukan bikin Rails project, tapi kita bisa manfaatkan migration dengan menggunakan gem ini. Oke, langsung saja kita lakukan hal biasa. Kita buka Vim text editor seperti biasa. Oh, belum. Pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat branch ya. Check out branch, kemudian nama branchnya adalah feature. Karena point of view-nya adalah active record, maka saya kasih nama aja active record. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam branch feature active record ya. Oke, selanjutnya buka text editor Vim, lalu saya akan buka gem file ya, karena kita akan memasang gem-gem yang kita butuhkan. Nah, ini dia, kita ulang lagi dari mana, kita copy nih untuk active record. Kemudian selanjutnya adalah standalone migration. High nyala nih, saya akan disable dulu. Oke, udah hilang. Kemudian gem standalone migration juga kita pasang, copy, paste. Terus salah satu lagi adalah PG gem ya, karena kita gunakan database engine itu PostgreSQL, maka kita membutuhkan gem PG untuk berinteraksi dengan database PostgreSQL. Copy, kemudian paste. Oke, setelah kita pasang semua gem yang kita butuhkan di gem file, kita harus buka terminal dan kita jalankan bundle install. Tunggu prosesnya sampai selesai. Saya sambil minum kopi dulu. Lihat videonya masih jalan nggak ya? Mikrofon jalan, ini nggak jalan, di mute aja mungkin ya. Oke, volume dibesarin sedikit biar nggak sepi. Oke, ini masih proses instalasi. Nah, selesai nih. Oke, setelah selesai kita bisa lihat panduan di nih di halaman GitHub dari standalone migration ya. Jadi yang perlu kita lakukan setelah ini adalah kita perlu untuk membuat sebuah rec file. Isinya adalah ini. Oke, ini terminal, mungkin saya bisa close dulu. Kan saya buka nerd3 dan di sini saya akan bikin file bernama rec file. Oke, dan kita buka, isinya dipaste aja dari yang tadi. Oke. Kalau sudah kayak gini ya, ini seharusnya kita disuruh bikin database configuration ya, dengan directory db config YAML. Nah, tapi kalau kita nggak mau bikin, misalkan kita langsung jalanin aja ya, kita punya rec, perintah rec, dan kita mau lihat daftar perintah apa saja yang disediakan oleh rec, kita gunakan seperti ini, dash t capital, atau untuk lebih detailnya bisa dash dash kemudian task. Ini command ini menjalankan perintahnya agak delay ya, jadi tunggu aja. Nah, di sini ada keterangan error. Errornya itu could not load database configuration, no such file db config.yaml. Nah, ini kita dikasih rekomendasi
untuk membuat database config.yaml seperti yang diinstruksikan di halaman readme dari standalone migration ya. Oke, kita langsung buat aja. Kita masuk ke dalam directory root project kita, kemudian kita bikin directory baru dengan nama db. Kemudian di dalamnya kita kasih file bernama config. Kita buat file baru bernama config.yaml. Oke. Config.yaml udah jadi. Nah, ini config.yaml ya. Sekarang yang harus kita isikan sudah direkomendasikan oleh di readme dari standalone migration ya, seperti ini. Nah, kita bisa copy aja. Mungkin untuk sekarang kita abaikan dulu production dan test ini ya, karena kita tidak membutuhkannya. Jadi kita copy yang ini, copy development adapter. Nah, adapter kita ganti nih. Kita pakainya adalah PostgreSQL. Kemudian database. Nah, data ini adalah isi dari database name. Kita kasih nama web scraper. Nah, karena kemarin kita punya database namanya web scraper juga, berarti sekarang kita ganti nih. Nah, ini kan kita ada di environment development ya, jadi kita kasih nama aja development. Kalau misalkan ada di environment testing, kasih namanya aja web scraper test misalkan. Nama database adalah web scraper test, misalkan seperti itu. Poolnya 5, timeoutnya biarin aja. Kemudian satu lagi adalah host ya, kita buat di localhost. Apalagi yang kurang, encoding ya, mungkin encoding kita perlu Unicode aja, Unicode. Kalau direkomendasikan di sini adalah UTF-8 ya, coba kayak Unicode. Terus untuk username sama password mungkin mau juga kalau teman-teman perlu. Di Postgres saya menggunakan username bandit hijau ya, terus passwordnya saya kosong. Tapi kalau ini juga nggak, tapi bisa juga nggak perlu juga bisa ya. Kalau defaultnya adalah username kita, otomatis defaultnya akan menggunakan username kita. Oke, kalau sudah kayak gini kita akan coba jalankan lagi di terminal rec task-nya, perintah rec dash task. Kalau berhasil nanti akan mengeluarkan daftar output dari komen yang bisa kita gunakan. Pada tutorial kali ini kita akan menggunakan task ini db create ya untuk membuat database. Jadi kalau teman-teman buka PG-CLI, buka database manajemennya, servernya belum jalan ternyata. Oke, kita jalankan dulu. Sudo systemctl start PostgreSQL. Ini passwordnya minta. Sekarang saya udah konfigurasi fingerprint, jadi enak banget. Tinggal ini ada password, enter aja. Kemudian diminta masukkan fingerprint. Tinggal digeser. Mantap. Sekarang tinggal cek status aja. Oke, statusnya sudah aktif dan running ya. Oke, sekarang kita masuk ke PG-CLI. Nah, teman-teman yang mau menggunakan Postbird juga bisa. Nah, sekarang kita cek di daftar database. Ada web scraper ya, bandit hijau. Oke, nah kita akan menggunakan perintah db create untuk membuat database, dan kita juga nanti bisa menggunakan db drop untuk menghapus database ya. Dan kita akan menggunakan ini db migrate, db new migration untuk membuat migrasi, baru db migrate untuk menjalankan migrasinya yang kita buat, db migrate status untuk melihat status dari migrasinya, kemudian db rollback untuk menghapus migrasi yang sudah jalan. Kemudian itu aja yang kita gunakan. Oke, sekarang kita akan membuat database ya. Database yang kita buat, kita sudah definisikan di config YAML di sini. Nih, nama database-nya adalah webscraper.development. Artinya kalau kita jalankan, sebentar saya tukar dulu posisinya. Ini, kalau kita jalankan rec db create, ya, nanti perintah rec ini akan menjalankan perintah ini di atas dengan nama, akan membuat database dengan nama webscraper development. Oke, sekarang kita jalanin. Di sini belum ada ya, di daftar database di PG-CLI belum ada. Sekarang kita enter. Kalau berhasil nanti akan ada output yang bertuliskan created database webscraper development. Nah, ini dia. Ini artinya si rec sudah berhasil membuatkan kita database bernama webscraper development. Sekarang kita cek di PG-CLI.
/L. Nah, sekarang sudah ini nama web scraper development. Oke, mantap. Langkah selanjutnya adalah kita perlu kita lihat nih, membuat migrasi ya. Kita membuat migrasi. Migrasinya adalah membuat tabel ya. Jadi kan seperti kemarin kita pertama kali membuat database, kemudian kita membuat tabel. Nah, kalau kemarin kita membuat tabelnya dengan menggunakan SQL query, yaitu create table, ya kan? Kalau di sini cara membuat tabelnya kita dengan menggunakan migrasi. Nah, perintah migrasi yang kita gunakan adalah seperti ini. Rec db new underscore migrate ya, kita lihat migration ya, kemudian spasi name sama dengan, kemudian di sini adalah nama migrasinya. Nama migrasi ini bukan nama tabel ya, bukan nama skema, tapi seperti ini penulisannya. Untuk membuat tabel, konvensinya adalah diawali dengan kata create ya, jadi nanti otomatis sintaksnya udah akan diracik dengan diawali dengan create table. Saya contohkan seperti ini, create table ya, create table, create ya, kemudian nama tabelnya. Nah, nama tabelnya adalah saya akan membuat seperti kemarin juga, yaitu daftar underscore docents. Nah, ini adalah sebuah convention untuk Rails di mana nama tabel atau nama skema itu bentuknya adalah plural atau jamak ya. Nah, seperti ini, jadi create underscore daftar underscore dosen. Bisa juga kita gunakan, ini kan snake case ya, bisa juga kita gunakan camel case, create daftar docents. Nah, saya mau coba menggunakan cara camel case karena ya sebelumnya saya udah pernah coba menggunakan cara snake case. Sekarang saya mau coba menggunakan camel case. Nah, kita tinggal tekan enter. Oke, tunggu prosesnya. Nah, kalau berhasil nanti akan ada notifikasi bertuliskan warna hijau create. Ini artinya kita sudah dibuatkan file migrasi yang berada pada direktori database, kemudian direktori migrate, dan ini adalah file migrasinya ya. Kalau kita buka, ini di sini database, kita refresh. Nah, ada direktori baru bernama migrate, dan kalau kita buka ada sebuah file bernama nama tanggal ya, beserta nama migrasinya. Kalau kita buka, ini kita tukar dulu. Nah, ini adalah isi dari migrasi yang kita buat ya. Nah, karena tadi kita mengawali dengan penamaan create terus nama tabelnya. Nah, ini otomatis dibuatkan perintah yang ini nih, create table daftar docents ya. Kalau teman-teman cuma menuliskan daftar docents aja pada proses migrasi ini, nanti perintah yang baris ketiga dan baris keempat ini, create table, ini tidak ada. Nah, maka dari itu kemudahan untuk menambahkan perintah ini adalah dengan menambahkan pada saat proses pembuatan migrasi, yaitu dengan menambahkan kata create ya, bisa camel case atau snake case seperti tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat tabel ini. Tentunya dalam sebuah tabel ada entitas ya. Yang pertama adalah ID. Kita tidak perlu membuat ID karena ID sudah otomatis dibuatkan oleh Active Record. Nah, yang kita perlu lakukan adalah entitas selanjutnya, yaitu nama dosen ya. Berarti cara penulisan seperti ini. Ini kita punya variabel iterasi T ya, berarti kita gunakan T dot, kemudian tipe datanya yaitu string, dan simbol nama dosen. Nama dosen nggak boleh kosong, berarti null, false. Nah, selanjutnya adalah NIDN dosen ya, tipenya string, NIDN dosen, boleh kosong, jadi null nggak apa-apa. Jadi kalau null true-nya nggak usah ditulis, dibiarin aja. Yang penting null false yang harus didefinisikan. Oke, kalau sudah, kita juga bisa menambahkan sebuah entitas yang lain, seperti Active Record ini punya entitas bernama timestamps ya, metode bernama timestamps. Ketika ini kita gunakan, nanti di dalam tabel kita akan ada dua kolom baru bernama created at sama updated at. Ini otomatis dibuatkan kalau kita menambahkan timestamps ya. Nah, kita akan coba nih. Oke, setelah kita edit file migration kita, langkah selanjutnya adalah menjalankan file migrasi ini. Cara menjalankannya dengan cara seperti ini, create db migrate. Oke, kalau sudah enter, nah ini adalah contoh output dari berhasil ya, migrated. Oke, sekarang kalau kita cek statusnya di
rect db migrate titik 2 status. Nah, statusnya ada keterangan di sini up, dan migration name adalah create daftar dosen. Oke, ini artinya hasil file migrasi kita yang di atas ini creatable sudah berhasil dijalankan. Nah, dijalankan isinya apa sih? Isinya creatable. Artinya sekarang kita sudah memiliki tabel daftar dosen di dalam database kita. Nah, sekarang kita pergi ke database kita. Kita masuk ke database kita, yaitu web scraper development ya, enter. Dan sekarang kita lihat daftar tabelnya yang tersedia. Nah, ini dia, daftar dosen. Ya, ini yang baru kita buat. Kalau kita lihat detailnya, daftar dosen. Daftar dosen. Nah, ini dia. ID, kolomnya ID, nama dosen, charvar, nggak boleh kosong, NIDN, charvar, bisa kosong. Dan ini adalah dua kolom yang dibuat dari penambahan penambahan metode timestamp ini. Nah, created add sama updated add. Nah, gimana kalau kita nggak mau pakai dua kolom ini ya? Kita mau 3 aja kayak kemarin. Nah, kita modifikasi nih migrasinya. Caranya adalah bukan dihapus dari sini ya, tapi kita bisa rollback lagi. Jadi hasil migrasinya kan statusnya up ya. Kalau kita jalanin status migrasi, untuk migrasi create daftar dosen nih up nih statusnya. Nah, kita rollback nih, kita mundurin, kita turunkan dia, kita take down. Oke, kita sudah berhasil nih, ada reverting sama reverten. Kemudian kita lihat status migrasinya. Kalau dia sudah berhasil di take down, harusnya statusnya adalah down. Nah, benar, statusnya down. Nah, sekarang kalau statusnya down, kita cek di database kita lihat daftar database, daftar dosen sudah tidak ada di sini. Nah, sekarang kita bisa memodifikasi file migrasi kita. Nah, ini kita komen aja ya, siapa tahu teman-teman perlu. Oke, selanjutnya setelah kita komen, kita jalankan lagi migrasinya untuk menjalankan migrasi yang baru saja kita modifikasi. Oke, migrating ya. Kalau kita cek status sudah jelas ya, pasti up. Nah, karena statusnya sudah up, berarti di database sekarang sudah ada nih daftar dosen. Nah, kalau kita lihat detailnya daftar dosen. Nah, dua kolom yang tadi created add sama updated add sekarang sudah nggak ada. Sekarang sisa 3 kolom seperti kemarin. Oke, seperti itu kira-kira penggunaan pengaplikasian file migrating ya. File migrasi yang dibawa oleh Active Record. Enak banget ya untuk modifikasi skema. Itu kita tinggal menggunakan migrasi. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Selanjutnya adalah ini terminal, kita keluarin dulu. Selanjutnya adalah membuat model ya. Karena Active Record ini dia berhubungan dengan model. Nah, kita perlu membuat model nih. Tapi sebelum membuat model, saya mau bersih-bersih dulu file dari root directory. Seperti daftar dosen HTML, ini udah nggak perlu lagi, saya hapus saja. Daftar dosen.txt juga nggak perlu lagi, saya hapus saja. Kemudian scraper.rb ini akan saya ganti nama menjadi main.rb. Tapi nanti saya akan buat sebuah file, sebuah directory baru bernama app. Directory bernama app. Ini dia. Salah. Saya buatnya di main root project directory. Nah, ini dia, directory bernama app. Kemudian si scraper.rb akan saya ganti nama menjadi main.rb ya. Kemudian saya akan pindahkan ke dalam directory app. Oke, sekarang si scraper.rb sudah berada di dalam directory app dan juga bernama main.rb. Oke, sekarang kalau kita buka, nah ini dia isinya. Nah, sebelumnya saya akan membuat sebuah directory baru bernama models. Oke. Dan di dalam directory models saya akan membuat sebuah model. Ya, model ini adalah apa istilahnya ya? Layer untuk layer sistem yang bertanggung jawab untuk mempresentasikan logic dan data bisnis ya. Jadi kita bisa
Saya buat namanya dulu. Namanya adalah sesuai dengan nama skema kita, yaitu daftar dosen, tapi bentuknya adalah singular. Ini adalah sebuah convention. Jadi kalau tabelnya plural, maka modelnya adalah singular. Kita buka dan kita definisikan seperti ini. Class, nama classnya adalah nama model, tapi bentuknya adalah camel case. Jadi kalau di Ruby itu nama class, nama modul itu bentuknya camel case, tapi untuk method, terus variabel bentuknya adalah snake case. Berarti di sini tulisannya daftar dosen seperti ini ya. Kemudian dia ada turunan dari active record modul base n. Nah, di sini kita bisa memberikan data and logic business, misalkan validasi ya. Validasi, jadi gunanya validasi misalkan salah satu kolom seperti nama, apabila namanya kosong, maka data tidak akan dimasukkan, seperti itu. Apabila jumlah karakternya tidak memenuhi syarat, maka datanya nggak dimasukkan, misalkan seperti itu, yang paling sederhana. Untuk validasi teman-teman bisa baca juga di dokumentasi ya, ini ada helper guide-nya, validation helper ya, ada banyak yang bisa digunakan. Misalkan yang sekarang kita gunakan adalah presence ya. Ada juga yang lain seperti uniqueness atau format ataupun apa lagi, length ya, seperti itu, panjang. Nah, kita akan gunakan presence aja. Cara gunakan seperti ini, validates ya. Kemudian apa yang mau validates yaitu kolom nama dosen, presence true. Seperti ini. Saya akan gunakan satu aja, teman-teman. Kalau mau modifikasi, coba-coba helper yang lain seperti length ini juga boleh ya, seperti ini, length minimum 2, maksimumnya berapa, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ini aja validasinya. Kemudian setelah kita bikin model, selanjutnya kita ke karakter utamanya yaitu main.rb yang sebelumnya bernama scraper.rb. Nah, karena kita sudah menambahkan gem active record, maka kita perlu memanggilnya di sini di main.rb. Require active record ya, agar dapat digunakan kita perlu merequire-nya. Kemudian kita punya model nih, modelnya kan di luar ya, jadi kita juga perlu panggil dengan menggunakan require relative. Oke. Kemudian karena dia ada dalam satu directory app bersama main.rb model sini, jadi kita buat panggilnya seperti ini, titik, kemudian direktorinya models, kemudian nama file modelnya yaitu daftar dosen, nggak usah pakai rb. Oke, mantap. Langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat sebuah koneksi ya. Kan kita punya ini, kita punya class bernama daftar dosen. Nah, kita perlu menggunakan itu, tapi sebelum kita dapat memanggil kelas daftar dosen, ini, kita perlu membuat sebuah koneksi dengan database Postgres ya. Caranya dengan membuat sebuah metode bernama db configuration seperti ini ya. Kita kasih nama metodenya db configuration. Kemudian kita buat sebuah variabel db configuration file. Nah, di sini saya akan mengambil file bernama config.yaml yang berada di dalam directory database. Ya, cara ngambilnya karena kita sekarang posisinya berada di main, berarti kita harus keluar dulu dan kita masuk lagi ke dalam directory database, kemudian kita akses nih config.yaml. Caranya seperti ini, file.join, file join, kemudian kita gunakan file.expand path ya, seperti ini. Nah, kita keluar dulu nih, titik-titik, kemudian file underscore file underscore. Oke. Kemudian kita akan masuk ke titik-titik lagi, keluar lagi. Kita akan masuk ke dalam directory database dan kita akses filenya. Namanya adalah config.yaml. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian kita panggil yaml.load ya, yang di load adalah nih variabel db configuration file. Caranya menggunakan file.read, yang di read adalah db
configuration file. Oke, metode db configuration kita sudah jadi. Kita sudah meload file dbconfig.yaml. Kemudian kita perlu menghubungkannya ke active record. Caranya dengan memanggil class active record module base. Kita gunakan metode bernama connection establish. Kebalik. Establish connection. Establish connection benar. Kemudian kita akan panggil si db configuration di dalam sini. db configuration ini dia. Nah, di dalam db configuration, di dalam file config.yaml itu kan terdapat ini ya, development. Nah, kita panggil dengan cara seperti ini, string development. Oke, cara pengetesannya seperti ini. Kita gunakan buyback ya. Ini buybacknya kita simpan aja, kita taruh di sini deh. Ayo ke atas. Saya taruh di bawah sini. Oke. Kemudian saya hapus dulu yang nggak perlu, yang sudah nggak dipakai lagi. Sampai ke baris 20 di bawah, ini udah nggak dipakai lagi ya. Nah, kayak gini aja boleh deh. Oke, jadi nanti kita akan masuk ke dalam buyback di sini. Kita akan berhenti di situ dan kita akan akses class model nih, daftar dosen ya, di dalam buyback ya. Berarti kalau kita berhasil, metode db configuration yang berhasil, berarti kita punya class daftar dosen. Oke, kita coba panggil si terminal di bawah. Ruby, cara manggilnya ruby app, kemudian main.rb. Jalankan. Oke, berhasil. Kita sekarang berada di dalam buyback. Kita berhenti di dalam baris ke-8 nih, DevScraper ya. Kemudian berarti kita punya class yang bernama daftar dosen. Coba kita akses ya, daftar dosen. Nah, ini ada tulisannya daftar dosen, call daftar dosen .connection to establish a connection. Oke, kita coba .connection. Nah, bisa nih. Sekarang kita coba panggil lagi daftar dosen. Nah, ini dia. Daftar dosen punya ID integer, nama dosen string, dan NIDN dosen string. Oke, sekarang kita bisa coba untuk memasukkan data ya. Sekarang kalau kita lihat nih, select di database, select bintang from daftar dosen, belum ada data sama sekali. Nah, cara memasukkan data dengan cara kayak gini. Nah, ini yang akan saya demonstrasikan adalah proses memasukkan data yang berbeda dengan cara sebelumnya, di episode sebelumnya. Kalau episode sebelumnya kita gunakan insert into ya. Kalau di sini kita gunakan Ruby syntax. Caranya dengan membuat sebuah variabel, yaitu dosen misalkan. Sama dengan, nah kita panggil nih kelasnya, daftar dosen, ya dengan metode new. Nah di sini kalau kita panggil dosen, nah isinya sudah ID, nama dosen, tapi masih kosong semua. Sekarang kita isi dosen nama ID nggak usah ya, karena ID otomatis akan dibuatkan oleh active record. Jadi dia akan terus bertambah seiring masuknya data. Jadi yang perlu kita tambahkan adalah nama dosen sama dengan stringnya misalkan Rizky Nur Asyafi, seperti itu. Kalau kita panggil lagi dosen, nah sekarang nama dosennya udah ada isinya. NIDN dosen masih kosong. Oke, sekarang kita isi NIDN dosen sama dengan tuh 34686. Oke, enter. Kita panggil lagi dosen. Nah sekarang udah ada isi semua. Sekarang ini valid nggak? Valid ya. Berarti kalau valid, datanya bisa dimasukkan. Nah, gimana yang nggak valid? Yang nggak valid misalkan seperti ini. Dosen nama dosen ya kan. Sebelumnya kita udah buat validasi untuk nama. Misalkan namanya nil ya. Kita bisa mengosongkan data untuk di Ruby dengan menggunakan nilai nil seperti itu. Kemudian kalau kita coba lihat dosen, nah sekarang nama dosennya nil ya. Kalau kita cek validasinya, dosen.valid nggak dia?
Nah ternyata dia nggak valid nih, false ya. Kalau nggak valid berarti dia nggak bisa disimpan. Tuh nggak bisa disimpan. Kita pengen tahu dia nggak validnya kenapa. Kita coba bisa errors.messages. Nah ternyata dia nggak valid karena nama dosennya ya, kolom nama dosen itu tidak boleh can be blank, tidak boleh kosong. Dia harus diisi. Nah sekarang kita isi dosen.nama dosen sama dengan Rizky Nur Syafi. Oke, dosen. Oke, udah ada isinya semua. Dosen.valid true, dosen.save true. Nah, kalau udah true berarti sekarang kita bisa melihat daftar dosen all. Nah, ini sekarang ada isinya nih arraynya. Kalau kita jumlahin count atau size ya, sekarang ada nilai 1. Kalau kita lihat database, select bintang from daftar dosen, nah udah ada isinya 1 nih ya. Ada cara lain selain menggunakan daftar dosen.new dan juga di akhirnya kita simpan ya. Kita bisa menggunakan create. Kalau create kita langsung aja, misalnya seperti ini, daftar dosen.create, kemudian di dalamnya adalah nama kolomnya yaitu nama dosen, titik 2, kemudian string dari value-nya, misalkan Bambang Pamungkas. Oke, koma, kemudian NIDN dosen, titik 2, string 0987654321. Seperti ini. Kalau udah tutup, enter. Nah, secara otomatis dia akan dimasukkan kalau benar ya. Kalau benar tidak ada value-nya validitasnya true, dia akan secara otomatis dimasukkan ke dalam database. Nih, sekarang kalau kita cek di daftar dosen.all, nah nih datanya udah masuk nih. ID kedua all.size, jumlahnya ada 2. Kalau kita cek di database, select bintang from daftar dosen, nah si Bambang Pamungkas udah masuk juga nih dalam tabel daftar dosen kita sebagai pemain sepak bola yang handal. Oke, ini adalah cara untuk memasukkan data ke dalam database kita ya. Sekarang kita exit dulu dari Baybab. Kemudian karena kita sudah memasukkan data, kita perlu reset lagi. Cara ngereset tabelnya ya, kita reset tabel. Jangan dihapus dari sini ya. Kita gunakan cara seperti ini. Rec db rollback. Oke, setelah kita rec db rollback, kemudian kita jalankan rec db migrate. Jadi rollback untuk menghapus tabel, kemudian migrate untuk karena kita punya migrasi tentang create table ya. Berarti kalau rollback 1 itu artinya tabelnya dihapus, kemudian migrasi lagi tabelnya dibuat. Nah, kalau kita select bintang from daftar dosen, sekarang datanya udah nggak ada lagi. Oke, selanjutnya adalah kita tinggal menambahkan logic dari programnya di script kita. Baybab ini kita disable, kita komen, terus bawa turun ke bawah aja sini ya, misalkan kita butuh lagi nanti. Oke, di sini saya akan tambahkan perintah seperti ini, seperti yang kita lakukan di dalam konsol tadi ya, yaitu daftar dosen create seperti ini. Oke, kalau kayak gini kan kita bikinnya satu-satu. Nah, sedangkan kita punya sebuah variabel dosens yang berisi array dari dosen, hash dosen ya. Hash dosen isinya adalah 2 indeks, yaitu nama dosen dan NIDN dosen. Jadi dosens ini adalah variabel array yang berisi banyak dari daftar dosen. Jadi kita tinggal melakukan perulangan menggunakan each ya. Jadi docents.each, kita tidak perlu menggunakan indeks ya, karena indeks sudah otomatis dibuatkan oleh Active Record. Do, kemudian variabel iterasinya adalah dosen. Enter, kemudian ini tinggal enter. Ini tinggal kita masukkan dan kita tutup. Oke, sekarang kita tinggal mendefinisikan ini aja, nama dosen ya, kemudian nama kolomnya nama dosen, kemudian isinya adalah dosen, variabel literasi, dan indeksnya adalah nama dosen.
simbol nama dosen. Kemudian selanjutnya NIDN dosen, kolom NIDN dosen, isinya adalah dosen, simbol dari indeks dengan simbol NIDN dosen. Oke, seperti ini, mantap. Mungkin kita bisa tambahkan ini ya, outputnya ya, misalnya kayak gini, puts bintang petik-petik, kemudian gunakan seperti ini, dosen ketik 2 string concatenation, kemudian panggil nama dosen ya, dosen indeks nama dosen, dosen indeks dengan simbol nama dosen seperti ini. Kasih keterangan gini, berhasil diinputkan. Oke, kalau sudah, kita panggil terminal lagi dan kita jalankan script kita. Ini dia. Kalau berhasil, nanti akan muncul output daftar dosen beserta total dosen. Nah, ini dia. Tapi ini ada masalah nih. Outputnya kenapa jelek banget ya? Ada yang new line ya. Harusnya kan dia seperti ini, satu baris. Tapi ini kenapa dua baris? Nah, ini berarti sama kayak kemarin masalahnya. Data yang sudah kita dapatkan dari upstream dari website target itu belum kita olah di sini. Nah, tapi kita coba lihat dulu dalam database, select bintang from daftar tabel. Di sini kelihatan semuanya baik-baik aja kecuali Pak Ivan Armawan nih. Ada new line di dalam namanya ya. Kita bisa handle itu nanti. Kita lihat dulu ke bawah. Total dosen yang di parsing adalah 138. Oke, mantap. Nah, berarti kita perlu menghandle data yang kita parsing. Caranya kemarin udah kita jelaskan kemarin ya, yaitu dengan menggunakan gsub untuk mensubstitusi karakter. Yang kita substitusi adalah escape untuk new line. Berarti caranya seperti ini. Tambahkan null handling, yaitu dengan menggunakan dan.gsub ya, kemudian buka kurung, petik escape karakter new line, tutup petik, koma, petik, spasi, petik, tutup kurung, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita jalankan lagi perintahnya, ini kalau kita jalankan sekarang, daftar dosennya totalnya 138. Nah, kalau kita jalankan, berarti datanya akan ditambahkan lagi nih ke dalam database. Ke dalam database datanya akan ditambahkan lagi ya, karena kita menjalankan scriptnya 2 kali. Seperti itu. Jadi akan menjadi 2 kalinya, 138 kali 2. Nah, coba ya, mau dicoba? Boleh, kita coba. Tapi outputnya sudah benar nih. Kita coba lihat hasilnya. Nah, kenapa masih salah? Teks gsub, new line, nama dosen. Belum di save ya? Sorry, belum di save. Oke, kita ulangin ya. Ruby app main.rb. Nah, nih outputnya udah benar ya. Outputnya semua sudah benar, udah satu baris. Sekarang kalau kita cek di dalam database, berarti kita punya 138 kali 3 ya. Kita punya 138 kali 3. Kalau kita select bintang from daftar dosen, nah kita lihat nih 138 pertama nama Pak Ivan Armawan masih salah. Kemudian nanti di 138 kedua ya, ini nama berulang lagi dari terakhir Pak Chandra masuk lagi ke dalam Pak Abdul Fattah. 138 kedua namanya Pak Ivan masih salah karena kita belum nyimpan filenya. Nanti di 138 yang ketiga, kloter ketiga ya, terakhir di Pak Chandra. Ini udah yang ketiga nih. Kita lihat Pak Ivan. Nah, Pak Ivannya udah benar ya. Nah, sekarang gimana cara menghandle agar kalau kita jalankan Ruby scriptnya lagi, dosennya bukannya ditambahin gitu. Kayak kemarin ya, caranya tabelnya kita hapus. Ya, kita bisa nih, kalau kita kan harus menjalankannya di terminal dengan menggunakan rec db rollback. Ya kan, kita jalankannya di sini, kemudian setelah kita rollback kita migrate lagi. Ya, kita cuma punya 2 perintah rec itu aja. Nah, 2 perintah rec itu yang akan kita pakai di dalam Ruby script kita. Seperti itu. Kita akan pakai 2 perintah ini di dalam Ruby script kita. Tapi untuk menggunakan 2 perintah rec di dalam Ruby script kita perlu menambahkan si rec-nya dulu sebelumnya. Require rec ya.
Kemudian kalau sudah, kita pergi lagi ke baris 24. Kemudian kita perlu membuat seperti ini. Buat sebuah variabel rect sama dengan panggil rect-nya, rect, kemudian dot application tanpa s ya. Kalau sudah, enter, panggil data variabel rect-nya, kemudian init. Oke, kalau sudah, panggil lagi variabel rect, kemudian load rect file seperti ini, kecil semua ya. Nah, kalau sudah, kita bisa nih sekarang menggunakan task rect yang ada seperti yang ada dalam konsol dengan cara seperti ini. Rect, kemudian indeksnya apa, misalkan string, isinya adalah nama tasknya, yaitu db. Yang pertama kita rollback dulu database-nya ya kan. Kemudian yang kedua kita copy aja, selanjutnya kita migrate lagi. Jadi di sini apabila datanya berhasil didapatkan ya kan, kita perlu merollback dulu database skema, kemudian kita akan bikin lagi skemanya. Nah, untuk menjalankannya kita perlu metode bernama invoke. Di sini juga invoke. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan di terminal, ya, kita coba jalankan di terminal. Ini kan totalnya sekarang 414 ya. Kalau kita jalankan, nanti akan ada detail yang menjelaskan bahwa skemanya di rollback, kemudian nah, kalau kita lihat di atas nih, ada penjelasan skemanya di reverting, kemudian reverted, di rollback ya, kemudian di migrate, kemudian dimigrasikan, baru data dimasukkan ke dalam database. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengecekan, select bintang from daftar dosen, total dosennya 138. Nah, ini sekarang jadi nggak masalah nih kalau kita jalankan lagi. Daftar dosennya masih akan tetap 138. Nah, masih 138. Oke. Itu karena logic yang di atas, tabelnya kita hapus dan kita buat lagi tabelnya seperti ini. Ya, kalau sudah, saya mau menambahkan sebuah kondisi di mana kalau misalkan data jumlah dosen yang ada di dalam website target itu tidak berubah, maka kita tidak perlu mengupdate database ya. Karena kan ini prosesnya dia rollback terus migrate lagi, itu akan membebankan database kita. Jadi kita buat sebuah kondisi di mana kalau misalkan daftar dosennya jumlahnya masih sama dengan yang ada di local database, maka nggak perlu dijalankan proses ini create data ini, nggak perlu dijalankan. Kita akan buat seperti ini, if docents dot size ya sama dengan daftar dosen, kelas daftar dosen dot all dot size. Jadi kalau jumlah yang di website target ya, yang ini website target sama dengan jumlah yang ada di dalam database kita, maka tampilkan sebuah tulisan info, isinya adalah data dosen sudah diparsing, artinya sudah pernah di download, kemudian tidak ada data baru seperti ini ya. Kemudian kita bisa kasih nih puts total dosen, kita pindahin ke atas, delete, masukin ke dalam total dosen. Nah, di sini kita bisa ganti jadi daftar dosen .all.size ya, maksudnya yang di dalam database. Kemudian ini kita ganti dosen. Nah, kemudian ini untuk kondisi yang apa? Kalau misalkan data dari targetnya sama. Lalu kalau misalkan data dari website targetnya berbeda, ya, else if daftar dosen .all.size, kalau data yang di dalam lokal itu nilainya masih 0, atau jadi kalau misalkan database-nya masih kosong, atau docents.size
jumlah data yang ada di dalam website target lebih dari yang ada di lokal daftar dosen.al.size, ya kan? Berarti kalau ada pembaruan ya untuk kondisi yang ini, apabila ada pembaruan data, maka blok yang ini dijalankan ya, blok yang ini dijalankan. Tapi ketika ada pembaruan data, kita juga tentu perlu untuk menghapusnya lagi nih. Kita perlu menghapusnya lagi. Jadi supaya datanya nggak dilipat gandakan kayak sebelumnya. Nah, tapi saya perlu untuk men-tracking dosen total dosen yang di database yang lama berapa dengan nanti yang terbaru. Maka saya akan buatkan sebuah variabel total dosen lama sama dengan daftar dosen.al.size. Jadi ini adalah ketika dimasukkan ke dalam variabel ini, berarti total dosen lama ini adalah isinya total dosen yang ada di dalam database lokal sebelum dilakukan perintah penambahan yang di bawah ini. Nah, kalau sudah, kita bisa buatkan puts ya, seperti yang di atas. Kita buatkan puts juga. Putsnya adalah total dosen, misalkan di sini namanya adalah remote ya. Sorry, kita kurung aja. Total dosen remote berarti target yaitu dosen.size ya. Kalau sudah, kita copy lagi dosen lokal berarti database yang saat ini berapa, daftar dosen.al.size. Ke lokal baru daftar dosen lokal, daftar dosen oke. Kemudian untuk mengetahui selisihnya dari data baru ya, dari daftar dosen yang baru yang dari target dengan yang ada di dalam database sebelumnya. Jadi total data dosen yang ada di dalam database sebelumnya, gimana ya? Untuk mengetahui selisih dari data baru dengan data lama yang ada di dalam lokal, kita gunakan seperti ini. Total dosen baru berarti selisih ya. Selisihnya kita gunakan cara total. Kenapa dosen dihapus? Dosen baru seperti ini. Oke, isinya adalah total daftar dosen mulai deh. Daftar dosen.al.size dikurangi total dosen lama. Seperti ini. Artinya bagian yang ini akan menampilkan berapa jumlah dosen yang baru. Misalkan ada penambahan satu dosen yang baru, berarti nanti di sini akan menampilkan nilai 1 gitu. Total dosen lama. Total dosen lokal ini adalah data terbaru ya, data terbaru di lokal. Atau gini deh, lokal lama, ini lokal baru, dan kita masukin lokal lama. Oke, lokal lamanya berarti isinya adalah total dosen lama. Come on. Oke, kalau sudah kita jalankan. Nah, kalau kita jalankan berarti masuknya ke kondisi yang di atas ya. If dosen size sama dengan yang ada lokal. Nah, ini dia. Info data dosen sudah diparsing, tidak ada data baru. Oke, sekarang untuk mendapatkan yang di bawah ini, kita perlu rollback deh ya. Kita coba rollback. DB track DB rollback. Oke, udah rollback. Kemudian kita migrate lagi untuk membuat skema table. Create daftar dosen. Oke, mantap. Sekarang kita jalankan script kita. Ruby app/main/main.rb.
Nah sekarang kita akan masuk ke kondisi yang ini. Daftar dosen all size sama dengan 0 ya, karena tabelnya masih kosong. Nah ini dia. Total dosen di remote 138, total dosen lokal baru 138, total dosen lokal lama 0, total dosen barunya 138. Hah? Total dosen lama 0. Total dosen baru, daftar dosen. Oh iya, sorry. Salah ya. Harusnya ini salah nih. Ini nggak usah deh. Nggak usah pakai lokal lama, lokal baru. Aneh aja. Ini lokal aja. Lokal. Kemudian ini remote kita buat gini aja, dan ini kita buat gini aja. Ini harusnya jangan daftar dosen.all.size, tapi data target dosen.size. Ya. Oke, ini saya. Kalau kita jalankan lagi, jangan di rollback ya, jangan rollback. Ini kan datanya sekarang sudah ada nih, 138 nih. Kalau kita select bintang 138, misalkan ternyata ada data baru. Nah kita kondisinya kita disable aja 21. Salah ya, sini ya. Nah nanti akan masuk nih ke sini. Oke, kita jalanin. Nah, total dosen remote berarti yang target 138, total dosen lokal 138 ya yang ada dalam database, dan total dosen baru nggak ada, jadi tidak ada penambahan dosen baru. Oke. Ini kita nyalakan lagi, I'm commenting. Oke, udah kayaknya kayak gitu aja untuk episode kali ini. Ini saya cek dulu recording masih ada ya. Takutnya nggak ada. Waduh, kenapa nih?